Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafruddin. Dan ini adalah video saya untuk tugas besar satu mata kuliah Natural Language Processing atau yang disingkat dengan NLP. Di sini saya akan melakukan video Q&A sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, ada apa yang dimaksud dengan NLP? Natural Language Processing atau NLP dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan maupun tulisan yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. NLP ini mencoba untuk membuat komputer dapat mengerti perintah-perintah yang ditulis dalam standar bahasa manusia. Untuk pertanyaan kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Untuk di bidang NLP ini ada 4 poin. Yang pertama ada disambiguasi makna kata atau word sense disambiguation. Untuk yang kedua, ambiguitas sintaksis atau syntactic ambiguity. Yang ketiga, masukan yang tak sempurna atau tidak teratur. Yang keempat, yang terakhir, pertuturan atau speech arch. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Ada pemerolehan informasi, penjawaban pertanyaan secara otomatis, perangkuman otomatis, penerjemahan mesin, dan pengenalan wicara. Untuk pertanyaan yang keempat, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? NLTK ini adalah library Python ya, untuk bekerja dengan permodelan teks. NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Untuk yang Sastrawi ini merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Untuk pertanyaan yang kelima, apa tujuan case folding? Tujuan dari case folding ini untuk mengubah sebuah huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Karakter selain huruf dihilangkan atau dianggap delimiter. Untuk pertanyaan yang keenam, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing ini adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Untuk pertanyaan ketujuh, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasa muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Untuk pertanyaan ke-8, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia ini, kita dapat menggunakan library Python Sastrawi. Untuk pertanyaan nomor 9, apa tujuan dari word embeddings? Tujuannya adalah untuk memprediksi kata atau konteks output kita diberikan konteks di sekitar kata tersebut atau yang disebut inputnya. Nah, pertanyaan nomor 10, sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to vec. Terdapat dua model arsitektur dari word to vec, yaitu continuous bag of word atau disingkat CBOW dan skipgram. Untuk yang CBOW menggunakan konteks untuk memprediksi target kata, memiliki waktu training lebih cepat dan memiliki akurasi yang lebih sedikit dan lebih baik untuk frequent words. Untuk skipgram menggunakan sebuah kata untuk memprediksi target konteks. Skipgram bekerja dengan data pelatihan yang jumlahnya sedikit dan dapat mempresentasikan kata-kata yang dianggap langka. Oke, untuk pertanyaan yang ke-11, apa definisi dari bag of words? Bag of words ini merupakan representasi sederhana yang digunakan pada Natural Language Processing atau yang disebut NLP dan Information Retrieval atau yang disebut IR. Juga dikenal dengan model vector space, Mixture, Colleges, dan Griol 2016. Dalam model ini, sebuah teks yang berupa kalimat ataupun dokumen diwakili sebagai kantung atau bag
multiset dari kata-kata yang terkandung di dalamnya, tanpa memandang urutan kata dan tata bahasa, namun tetap mempertahankan keberagamannya. Untuk pertanyaan nomor 12, jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Algoritma fast text ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami suffix dan prefix dari kata. Untuk pertanyaan ke-13, apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram adalah salah satu proses yang secara luas digunakan dalam text mining atau pengolahan teks dan pengolahan bahasa. Secara, n-gram merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf. Dan ketika menghitung n-gram biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan. 14. Jelaskan contoh penerapan n-gram. N-gram ini digunakan dalam berbagai macam proses pengolahan bahasa. N-gram yang digunakan tidak hanya menggunakan unigram, tapi model bigram atau juga trigram juga digunakan. Microsoft dan Google menggunakan model ini untuk mengembangkan web mereka. Beberapa di antaranya digunakan untuk beberapa tugas seperti spelling correction, word breaking, and text summarization. Dalam web mereka, sebagai contoh terdapat sebuah kalimat, "The cow jumped over the moon." Jika n 2 sama dengan 2, maka dikenal dengan bigram, di mana n-gram menjadi "The cow jump over the moon." Bisa dilihat dari contoh yang tadi di mana kita memiliki 5 n-gram dalam kasus tersebut. Perhatikan bahwa terjadi pergerakan kata setiap dua kata, yaitu dari the ke cow, dari cow ke jam, dari jam ke over, dan seterusnya, di mana kejadian terjadi secara berurutan dengan cara tiap kata berpindah maju kata ke depan untuk membangkitkan n-gram selanjutnya. Untuk pertanyaan ke-15, jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing di sini adalah beberapa detail dari ditampilkan pada grafik akhir. Semakin besar angkanya, maka grafik akan semakin halus. Begitu juga sebaliknya. Diandaikan grafik jangkauan atau range-nya, maka smoothing ini juga menggeneralisasi data pada range tertentu agar lebih mudah didapatkan kesimpulan. Untuk pertanyaan ke-16, jelaskan mengenai lapless smoothing. Lapless smoothing ini merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai set Yuki setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. Lapless smoothing ini tidak cukup baik saat digunakan pada model n-gram modern, tetapi menjadi konsep dasar bagi banyak algoritma smoothing yang hadir kemudian. Untuk pertanyaan ke-17, apa yang dimaksud dengan backoff dan interpolasi? Untuk backoff itu sendiri merupakan suatu metode retransmisi data yang dilakukan untuk menghindari kembali terjadi tabrakan data. Jika semua stasiun mencoba untuk merekam data kembali setelah terjadi tabrakan, maka pasti akan terjadi tabrakan lagi. Oleh karena itu, harus ada prosedur untuk menjamin bahwa peluang terjadi retransmisi yang bersamaan akan kecil. Oke, untuk yang interpolasinya adalah metode pencarian dengan cara mencari letak atau posisi data yang akan dicari. Data harus diurutkan secara ascending terlebih dahulu, kemudian melakukan pencarian data. Untuk pertanyaan ke-18, jelaskan mengapa Kneser-Nye smoothing memiliki kinerja yang baik. Karena Kneser-Nye smoothing merupakan teknik peningkatan akurasi model yang digunakan untuk membuat keputusan yang sangat berpengaruh terhadap pemulusan model bahasa. Untuk pertanyaan ke-19, apa latar belakang munculnya metode stupid backup? Algoritma bernama stupid backup ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Latar belakang dari algoritma ini memperlihatkan bahwa algoritma ini jauh lebih sederhana saat menangani model bahasa yang sangat besar. Next, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-20, apa dasar pemikiran dari metode good Turing smoothing? Dasar pemikiran dari good Turing smoothing adalah memanfaatkan
atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari suatu yang belum pernah terlihat. Oke. 1 sampai 20 sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaannya. Semoga tugas besar satu saya ini bisa dinilai secara baik dan diterima oleh Bapak atau Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.